Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai barisan monoton. Adapun anggotanya ialah Indri Rohmawati, Septina Sinta Monika, Bella Damayanti, dan Aris Firmansyah. Semangat! Yang pertama mengenai definisi. Sampai saat ini, kita telah mempunyai beberapa metode untuk menunjukkan bahwa barisan X sama dengan Xn adalah konvergen. Yang pertama, kita dapat menggunakan definisi 3.1.4 atau teorema 3.1.6 secara langsung, tetapi ini sering tetapi tidak selalu sukar dikerjakan. Yang kedua, kita dapat mendominasi mutlak Xn kurang dari X dengan perkalian dari suku-suku dalam barisan yang diketahui konvergen ke 0, kemudian menggunakan teorema 3.1.10. Lalu yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi barisan X diperoleh dari barisan-barisan yang diketahui konvergennya dari lebar barisannya. Kombinasi aljabar, nilai mutlak atau datar dengan menggunakan teorema 3.1.9, 3.2.3, 3.2.9, atau 3.2.10. Kita dapat mengapit X dengan dua barisan yang konvergen ke limit, yang sama dengan menggunakan teorema 3.2.7. Kita dapat menggunakan, yang kelima, kita dapat menggunakan uji rasio dari teorema 3.2.4, kecuali 3. Semua metode ini mengharuskan kita terlebih dahulu mengetahui atau paling tidak dugaan nilai limitnya yang benar dan kemudian membuktikan bahwa dugaan kita itu benar. Lalu kita masuk ke definisi. Misalkan X sama dengan Xn ini barisan bilangan real. Dikatakan bahwa X naik jika memenuhi kesamaan X1 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan X3 dan seterusnya sampai dengan kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1 dan seterusnya. Contohnya 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 2, 3, 3 atau A, A2, A3 sampai dengan AN jika A-nya ini lebih dari 1. Lalu dikatakan bahwa X turun jika memenuhi kesamaan X1 lebih dari sama dengan X2, lebih dari sama dengan X3, sampai dengan X1 lebih dari sama dengan X2, lebih dari sama dengan X3, sampai dengan lebih dari sama dengan Xn dan lebih dari sama dengan Xn plus 1, dan seterusnya. Contohnya kita bisa mengambil 1 per N. Jika dijabarkan akan menjadi 1 per 2, 1 per 3, sampai dengan 1 per N. Atau kita bisa mengambil 1 per N pangkat N min 1. Sehingga 1 per 1 per 2, 1 per 2 pangkat 2, sampai dengan 1 per 2 pangkat N min 1. Atau B, B2, B3, Bn jika B-nya ini lebih dari 0 dan kurang dari 1. Lalu, dikatakan bahwa X monoton jika X tak naik dan X tak turun. Contoh X tak monoton adalah min 1, positif 1, negatif 1, positif 1, sampai dengan negatif 1, N plus 1, dan seterusnya. Lalu contoh yang kedua ada 1, positif 2, negatif 3, sampai dengan negatif 1 pangkat N kali N. Lalu yang terakhir yaitu contoh barisan tak monoton yang pada akhirnya monoton. Ialah 7, 6, 2, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau negatif 2, 0, 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Septina. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu teorema kekonvergenan monoton. Jadi bunyi teoremanya itu adalah barisan monoton bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisannya terbatas.
A. Jika X sama dengan Xn adalah barisan naik terbatas, maka limit Xn sama dengan supremum Xn dengan N adalah bilangan asli. Nah, dan yang kedua, jika Y sama dengan Yn adalah bilangan turun terbatas, maka limit Yn sama dengan infimum Yn untuk N adalah bilangan asli. Jadi yang pertama ada pembuktian teorema bagian A. Bunyi teoremanya itu, jika X sama dengan Xn adalah barisan naik terbatas, maka limit Xn sama dengan supremum Xn untuk N adalah bilangan asli. Nah, catatan dulu ya, jika konversinya jika X adalah barisan monoton terbatas, maka X merupakan barisan naik atau turun. Nah, jadi buktinya itu X sama dengan Xn adalah barisan naik terbatas, maka X terbatas, maka terdapat bilangan real M sedemikian sehingga Xn sama dengan M untuk setiap N adalah bilangan asli. Berdasarkan sifat kelengkapan, terdapat supremum X bintang sama dengan supremum Xn untuk N adalah bilangan asli di bilangan real. Jika kita ingin menunjukkan bahwa X bintang adalah limit Xn jika epsilon lebih dari 0, maka X bintang kurang dari epsilon dikurangi epsilon bukanlah batas dari himpunan Xn untuk N adalah bilangan asli, dan oleh karena itu terdapat anggota himpunan XK sedemikian sehingga X bintang dikurangi epsilon kurang dari XK. Fakta bahwa X adalah barisan naik ditunjukkan pada X kurang dari atau sama dengan XK, di mana N lebih dari atau sama dengan K, sehingga X bintang dikurangi epsilon kurang dari XK kurang dari atau sama dengan Xn kurang dari X bintang kurang dari X bintang ditambah epsilon untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Oleh karena itu kita dapatkan Xn min X nilai mutlak kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, karena epsilon lebih dari 0 orbiter. Dapat disimpulkan bahwa Xn konvergen ke X bintang. Nah, untuk selanjutnya pembuktian teorema 3.3.2 bagian B. Nah, bunyi teorema itu, jika Y sama dengan Yn adalah barisan turun terbatas, maka limit Yn sama dengan infimum Yn untuk N sama dengan untuk N adalah bilangan asli. Jika Y sama dengan Yn adalah barisan turun terbatas karena X terbatas, maka jelas bahwa X sama dengan min Y sama dengan min Yn adalah barisan naik terbatas. Karena telah ditunjukkan di bagian A tadi bahwa limit X sama dengan supremum Yn untuk N adalah bilangan asli, maka limit X sama dengan min limit Y, dan juga pada latihan 2.4 bagian B didapat limit X supremum min Yn untuk N adalah bilangan asli dan infimum Yn untuk N adalah bilangan asli. Nah, teorema kekonvergenan monoton menunjukkan keberadaan limit pada barisan monoton terbatas. Teorema tersebut memberi kita cara menghitung limit dan barisan yang memberi supremum khusus A dan selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian contoh soal 3.3.3. Untuk contoh soal A, yaitu limit 1/(n) sama dengan 0, dibuktikan bahwa menggunakan teorema 3.2.10, tetapi sebelumnya kita harus menggunakan teorema konvergensi monoton. Jelas bahwa 0 adalah batas bawah dari himpunan 1/(n), yang dimana N merupakan elemen anggota bilangan asli, dan jelas bahwa 0 merupakan infimum dari himpunan 1/(n), yang dimana N merupakan elemen anggota bilangan asli. Sehingga 0 sama dengan limit 1/(n). Diketahui bahwa X sama dengan 1/(n) adalah terbatas dan menurun. Kita tahu bahwa X konvergen terhadap bilangan real X. Dikarenakan X sama dengan 1/(n) konvergen ke X, menurut teorema 3.2.3 menyatakan bahwa X dikali X sama dengan 1/(n) konvergen ke X kuadrat, sehingga X kuadrat sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Selanjutnya, pada contoh soal B terdapat Xn sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 1/n untuk nilai N, di mana N merupakan elemen bilangan asli.
Dikarenakan xn plus 1 sama dengan xn ditambah 1 per n plus 1 lebih besar dari xn, kita ketahui bahwa xn adalah barisan naik. Menurut teorema 3.3.2, pertanyaan apakah barisan tersebut konvergen atau tidak diubah menjadi apakah barisan tersebut terbatas atau tidak. Dengan menggunakan kalkulator untuk mencari batasan yang mungkin untuk xn, komputer memperhitungkan nilai perkiraan xn isomorfik dengan 11,4 untuk nilai n sama dengan 50.000 dan xn isomorfik dengan 12,1 untuk n sama dengan 100.000. Berdasarkan fakta numerik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut konvergen karena terbatas. Selanjutnya yaitu akan ditunjukkan bahwa barisan tersebut divergen. Kita ketahui x2 n sama dengan 1 plus 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per 2 pangkat n min 1 ditambah 1 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per 2 pangkat n. Lebih besar dari 1 ditambah 1 per 2 ditambah dalam kurung 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah dalam kurung 1 per 2 pangkat n ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1 per 2 pangkat n. Sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1 per 2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2. Dikarenakan xn tidak terbatas, maka terbukti berdasarkan teorema 3.2.2 bahwa barisan tersebut divergen. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagian 3.3.4. Contoh A. Misalkan yn didefinisikan secara induktif oleh y1 sama dengan 1, yn plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2 yn plus 3. Untuk n lebih dari sama dengan 1, kita akan menunjukkan bahwa limit y sama dengan 3/2. Kalkulasikan bahwa Y2 sama dengan 5/4. Dari sini kita mempunyai Y1 kurang dari Y2 kurang dari 2. Dengan induksi kita akan menunjukkan bahwa Yn kurang dari 2. Untuk semua n elemen dari bilangan asli, ini benar untuk n1 atau 2. Jika YK kurang dari 2 berlaku untuk K elemen dari bilangan asli, maka YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2YK plus 3 kurang dari 1/4 dikali 4 tambah 3 sama dengan 1 tambah 3/2 kurang dari 2. Jadi YK kurang dari YK plus 1 mengakibatkan YK plus 1 kurang dari YK plus 2. Oleh karena itu, YN kurang dari YN plus 1 untuk semua N bilangan asli. Kita telah menunjukkan bahwa Y sama dengan YN adalah barisan naik dan terbatas di atas 2. Menurut teorema konvergensi monoton, Y konvergen ke suatu limit yakni pada kurang dari atau sama dengan 2. Dalam hal ini tidak mudah untuk mengevaluasi limit YN dengan menghitung supremum YN sama dengan N elemen dari bilangan asli, tetapi terdapat cara lain untuk mengevaluasi limitnya. Yn plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2 Yn plus 3 untuk semua n bilangan asli, maka suku ke n dari satu ekor Y1 dan suku ke n dari Y mempunyai relasi aljabar sederhana dengan teorema 3.1.9. Kita mempunyai Y sama dengan limit Y1 sama dengan limit Y sama dengan 0 yang diikuti dengan teorema 3.2.3 diperoleh Y sama dengan 1/4 dikali 2Y plus 3 yang selanjutnya mengakibatkan Y sama dengan 3/2. Contoh B, misalkan Z sama dengan Zn dengan Z1 sama dengan 1, Zn plus 1 sama dengan akar 2 Zn untuk semua N anggota bilangan asli. Buktikan limit Zn sama dengan 2. Kita ketahui bahwa Z1 sama dengan 1 ya dari soalnya.
Dan Z2 sama dengan akar 2. Ini tinggal dimasukin aja ya, 1 tambah 1, 2, Z2. 2 kali 2 sama dengan akar 2 nih. Dari sini 1 kurang dari sama dengan Z1 kurang dari Z2 kurang dari 2. Maka kita asumsikan bahwa Z turun dan terbatas di atas 2. Untuk membuktikannya, kita akan lakukan secara induksi, yaitu 1 kurang dari sama dengan Zn, kurang dari Zn plus 1, kurang dari 2 untuk semua N anggota bilangan asli. Anggap syarat ini, syarat ketersamaan ini ya, dipenuhi untuk N sama dengan 1. Maka 1 kurang dari Z1, kurang dari Z1 tambah 1, kurang dari 2, sama 1 kurang dari sama dengan 1, kurang dari akar 2, kurang dari 2 ini hasil dari sini aja sih. Misalkan hal ini juga dipenuhi untuk N sama dengan K. Maka didapatkan 2 kurang dari sama dengan 2ZK, kurang dari 2ZK plus 1, kurang dari 4. Ini nih kedua ruasnya dikali 2 ya. Maka diperoleh 1 kurang dari akar 2, kurang dari sama dengan ZK plus 1, sama dengan akar 2ZK, kurang dari ZK plus 2, sama dengan akar 2ZK plus 1, kurang dari akar 4, sama dengan 2. Pada langkah terakhir, kita menggunakan contoh 2.2.14 yang A. Dari sini ketersamaan 1 kurang dari sama dengan ZK, kurang dari ZK plus 1, kurang dari 2 mengakibatkan 1 kurang dari ZK plus 1, kurang dari ZK plus 2, kurang dari 2. Karena itu 1 kurang dari sama dengan Zn, kurang dari Zn plus 1, kurang dari 2 untuk semua N anggota bilangan asli. Karena Zn terbatas dan tak turun, menurut teorema konvergensi monoton, Z konvergen ke Z sama dengan supremum Zn. Akan ditunjukkan bahwa supremum Zn sama dengan 2, jadi Z-nya sama dengan 2. Atau kita dapat menggunakan cara bagian C. Kita ketahui bahwa Zn plus 1 sama dengan akar 2Zn untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Maka Zn plus 1 sama dengan 2Zn ini memberikan relasi antara suku ke N dari ekor 1Z1 dan suku ke N dari Z. Dengan teorema 3.2.3 dan 3.2.10, Z harus memenuhi Z sama dengan 2Z, akar 2Z. Ini menghasilkan Z-nya sama dengan 0,2. Ini kan tinggal Z pangkat 2 sama dengan 2Z aja gitu ya. Jadi Z-nya 0,2 karena Z sama dengan Zn 1. Karena Z sama dengan Zn 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2, maka Z-nya sama dengan 2 atau limit Zn sama dengan 2. Selanjutnya yaitu mengenai bilangan Euler. Kita mengambil contoh, misal En sama dengan 1 ditambah 1 per N pangkat N. Untuk N anggota bilangan asli, kita akan tunjukkan bahwa E sama dengan En terbatas atau tak turun. Karenanya, E konvergen yang sangat terkenal itu yang nilainya didekati dengan E sama dengan 2,71828 1828459 dan kemudian digunakan sebagai bilangan dasar logaritma natural. Untuk coretannya bisa disimak ya video selanjutnya. Pertama yang perlu kita lakukan ialah menganalisis dulu apakah dia En ini naik atau turun. Kita bisa membuktikan dengan angka. Misal E1 akan sama dengan 1 ditambah 1 per 1 pangkat 1 akan sama dengan 2. Lalu E2 sama dengan 1
1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 akan sama dengan 3 per 2 pangkat 2 atau 9 per 4 sama dengan 1 per 4 sama dengan 2,25. Lalu E3. 1 ditambah 1 per 3 pangkat 3 jika dihitung akan menghasilkan 64 per 27 akan sama dengan 2 10 per 27 sehingga bisa ditulis 2 9 per 27 sama dengan 2,73. Berarti yang perlu kita duga adalah yang akan kita buktikan bahwa si EN ini naik atau increasing. Dan N ini terbatas di atas. Pertama yang harus ditunjukkan adalah EN ini increasing, artinya EN akan kurang dari EN plus 1. EN sama dengan 1 plus 1 per N pangkat N. Kita bisa menggunakan binomial Newton sehingga menghasilkan bentuk sigma K sama dengan 0 sampai dengan N kombinasi NK 1 per NK. Lalu EN plus 1-nya akan menghasilkan 1 ditambah 1 per N plus 1 N plus 1 sigma K sama dengan 0 sampai dengan N plus 1 N plus 1 ke 1 per N plus 1 pangkat K. Lalu yang perlu kita jabarkan dulu adalah EN-nya, di mana EN itu memiliki bentuk yang seperti ini kan. Sehingga kombinasi KN 1 per N pangkat K akan sama dengan N faktorial jika dijabarkan K faktorial N min K faktorial dikali 1 per N K. Lalu dijabarkan kembali akan menghasilkan N dikali N min 1 N min 2 sampai dengan N min K min 1 N min K faktorial per K faktorial N min K faktorial
N-K-nya kita gabungkan saja menjadi N pangkat K. Lalu kita bisa mencoret bagian N-K faktorial dengan N-K faktorial ini, sehingga menghasilkan 1 per K faktorial N, N-1, N-2, N-K-1 per NK dijabarkan akan menghasilkan N. Nah, jika kita membagi ruas sebelah sini akan menghasilkan 1 per K faktorial. Ini akan menjadi 1 min 0 per N kali 1 min 1 per N kali 1 min 2 per N dan seterusnya sampai dengan 1 min K min 1 per N. Ini sudah menghasilkan suku K. Lalu kita akan membuktikan N plus 1 ini. Tadi kita mempunyai bentuk C NK 1 per NK akan sama dengan 1 per K faktorial 1 min 0 per N dikali 1 min 1 per N dikali 1 min 2 per N dan seterusnya sampai dengan 1 min K min 1 per N. Hal ini juga berlaku untuk N plus 1. Kita tinggal mengganti N di sini dengan N plus 1. Sehingga C K N plus 1 1 per N plus 1 pangkat K akan menghasilkan 1 per K faktorial 1 min 0 per N plus 1 1 min 1 per N maaf ini 2 benerin 1 plus 1 1 min 2 N plus 1 dan seterusnya sampai dengan 1 min K min 1 per N plus 1. Di sini sudah berbentuk K suku. K suku. Dan di bawah sini sudah berbentuk K suku. Lalu kita perhatikan bahwa 1 min M per N akan kurang dari 1 min M per N plus 1. Untuk setiap M-nya ini 0, 1, 2, min 1, K min 1. Artinya kita punya EN sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan N KN kombinasi KN 1 per N pangkat K kurang dari sigma K sama dengan 0 sampai dengan N
kombinasi Kn 1 per N plus 1 pangkat K, di mana ini sama dengan N plus 1. Jadi, terbukti bahwa En kurang dari En plus 1. Ini berarti En bernilai increasing. Kedua, kita perlu membuktikan yang akan ditunjukkan ialah En terbatas di atas. Plot twist. Akan ditunjukkan En terbatas di atas. Kita punya En akan sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi Kn 1 per N pangkat K. Sehingga jika kita jabarkan akan menjadi 1 ditambah 1 ditambah, kita tulis saja sigma K sama dengan 2 sampai dengan N kombinasi Kn 1 per N pangkat K. Lalu dijumlahkan menjadi 2 ditambah sigma K sama dengan 2 sampai N dijabarkan menjadi 1 min 0 per N dikali 1 min 1 per N dikali 1 min 2 per N sampai dengan 1 min K min 1 per N. Kita bisa menuliskan ini sama dengan kurang dari sama dengan min 1. Jika semua ini dikalikan akan menghasilkan kurang dari sama dengan 1. Jadi kita bisa menulis seperti ini. 2 ditambah dengan sigma K sama dengan 2 sampai dengan N satu per K faktorial dikali 1. 1 per 2 kali 3 kali N. Dan kita bisa menuliskan ini menjadi 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikali 2 ditambah 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N kali. Jika kita perhatikan kembali, ini membentuk suatu barisan geometri. Kita bisa menuliskan 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3 sampai dengan 1 per 2 pangkat N. Ini membentuk suatu barisan geometri di mana A-nya sama dengan 1 per 2 dan R
juga sama dengan 1/2. Sehingga kita bisa menuliskan 2 ditambah 1/2 per 1 min 1/2. Sehingga menghasilkan 3. Jadi, EN kurang dari 3 untuk setiap N anggota bilangan asli. Ini membuktikan bahwa EN terbatas di atas. Sehingga terbukti bahwa EN konvergen. Tulisannya kita bisa melihat bila mana kita menggunakan teorema binomial Newton, kita mempunyai E pangkat N sama dengan 1 ditambah 1 per N pangkat N sama dengan 1 ditambah N per 1 dikali 1 per N tambah N dikali N min 1 per 2 faktorial dikali 1 per N 2 faktorial. Dan seterusnya sampai dengan N dikali N min 1 sampai dengan 2 kali 1 per N faktorial dikali 1 per N faktorial. Ini dapat ditulis menjadi EN sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 per 2 faktorial sampai dengan 1 min N min 1 per N. Lalu kita juga bisa menuliskan ini menjadi EN plus 1, tinggal yang N-nya itu diubah menjadi N plus 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 faktorial dikali 1 min 1 per N plus 1 sampai dengan 1 min N per N plus 1. Perhatikan bahwa ekspresi untuk EN itu menurut N plus 1 suku, sedangkan untuk EN plus 1 itu menurut N plus 2 suku. Selain itu, masing-masing suku dalam EN adalah lebih kecil atau sama dengan suku bersesuaian dalam EN plus 1 dan EN plus 1 mengandung lebih satu suku positif. Oleh karena itu, kita mempunyai 2 kurang dari sama dengan E1, kurang dari sama dengan E2, kurang dari sama dengan EN plus 1, dan seterusnya. Dengan demikian, suku-suku dari E ini naik. Untuk membuktikan bahwa suku-suku dari E terbatas di atas, kita perhatikan bahwa jika P sama dengan 1, 2, sampai dengan N, maka 1 min P per N kurang dari 1. Selain itu, 2 pangkat P min 1 kurang dari sama dengan P. Dengan demikian, 1 per P faktorial kurang dari sama dengan 1 per 2 P min 1. Oleh karena itu, jika N lebih dari 1, maka kita mempunyai 2 kurang dari EN kurang dari 1 tambah 1 tambah 1 per 2 sampai dengan 1 per 2 pangkat N min 1. Karena dapat dibuktikan bahwa 1 per 2 sama dengan 1 kurang dari 1 per 2 per N min 1. Kurang dari 1. Kita simpulkan bahwa EN ini lebih besar dari sama dengan 2 dan kurang dari 3 untuk semua N anggota bilangan asli. Jika di video coretan tadi, kita kan langsung membuktikan ya, bahwa EN ini kurang dari 3, berarti N ini terbatas di atas. Tapi jika di sini kita bisa mencantumkan menggunakan teorema konvergensi monoton. Jadi kita memperoleh bahwa barisan E konvergen ke suatu bilangan real antara 2 dan 3. Kita definisikan bilangan EN merupakan limit dari barisan ini. Dengan penghalusan estimasi, kita dapat menemukan bilangan yang dekat sekali ke E tetapi tidak dapat menghitungnya secara eksak.
karena E adalah suatu bilangan irasional. Akan tetapi, mungkin untuk menghitung E sampai beberapa tempat desimal yang diinginkan, pembaca boleh menggunakan kalkulator atau komputer untuk menghitung dan dengan mengambil nilai N yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.